Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya si Kulub Channel. Kembali lagi ya bersama channel saya yang mengulas seputar masalah Shinso Mini. Pada video kali ini saya tidak akan banyak mengulas tentang Shinso karena waktu juga masih sempit ya, tidak ada waktu karena masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Ini saja masih di dalam kebun karena mesin Shinso-nya rusak, olinya tidak mau naik, oli rantainya tidak mau naik ya. Ya, bagi teman-teman semua yang ingin mendukung channel ini silahkan tekan tombol subscribe, like dan komennya. Jika Anda suka silahkan share video ini. Dan pada video ini saya ingin membahas tentang oli rantai yang tidak mau naik ya. Ini kita cek dulu, kita kasih lihat. Ini oli rantainya banyak ya, oli itunya ya. Nah, banyak ya. Oli kotornya, untuk oli rantainya banyak ya. Jadi untuk pembuktian bahwa olinya itu memang tidak naik gitu kan. Nanti dibilang saya bohong. Nah, saya nipu. Bahwa ini memang olinya tidak naik. Jadi saya akan coba hidupkan. Nanti kalau memang olinya naik, dia akan keluar dari sini ya, dari sini. Oke, saya pindahkan posisi kameranya biar agak sedikit lebih jelas ya. Karena saya juga masih posisinya masih di kebun nih guys. Kebetulan Shinso-nya mandeknya sampai di kebun. Saya terpaksa ngeplok di kebun lah guys. Kalian lihat ya, masih mengatur letak kamera ya biar jelas sedikit. Oke, itu tadi ya. Nah, saya coba hidupkan sekali lagi. Karena ini saya juga masih di kebun, terpaksa ya saya kunci seadanya saja. Nah, ini saya cari kunci seadanya saja. Kita buka dulu. Nah, ini saya tunjuk ya cara membuka dari sprocket ini ya. Nah, ini ada tulisan off. Tulisan off ya, off. Nah, kita lihat dikit perdekat lagi. Off. Ada tulisan off. Ini kanannya ke sini. Jadi kita membukanya ke sana ya. Kita pukul aja.
gini ya. Nah, full. Kalau bisa pakai penokok guys, karena saya juga masih di kebun ini, jadi terpaksa seadanya saja. Nah, oke. Ini lepas ya. Itu cara bukanya. Jadi nggak usah terlalu panik. Santai saja, nikmati pekerjaan Anda. Jadi gini ya. Nah, ini sprocketnya sudah lepas. Nah, ini ada ringnya. Jadi ingat aja bungka ini. Kita lepas ini. Nah, ini cantelan baut rantainya ya. Terus sprocketnya bos ada. Nah, jadi permasalahannya ini mungkin di dalam. Jadi pompa olinya itu ada di dalam sini guys. Jadi kita buka terlebih dahulu. Jadi kita dekatkan kameranya. Tuh dekat ke sinsonya lagi. Iya, saya miringkan sedikit agar lebih teman-teman lebih leluasa melihatnya ya. Jadi sprocketnya itu dilepas dahulu agar kerjanya enak ya guys ya. Karena ini memang sprocketnya harus dibuka. Jadi kita buka bautnya, baut L ini. Jadi kalau teman-teman bingung mau beli kunci, kalau untuk Senso Mini itu beli aja kunci kayak gini. Jadi ini sudah, kalau Senso kecil itu udah cukup lah. Ibaratnya ganti blok juga bisa pakai kunci ini. Udah lengkap. Karena 3 dia kan. 3 cabang ya. Bersihkan dulu bautnya. Karena kunci nggak mau masuk ini. Oke, kita buka. Oke, pelan-pelan aja guys, dirasa-rasa. Nanti takut nyedol atau gimana kan. Buka. Oke, kita buka bautnya dulu ya. Sorry, mungkin tangan saya agak menutupi kamera karena saya juga ingin buka bautnya dulu. Oke, bagi teman-teman semua yang suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe-nya. Silahkan share bagi yang rasa video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Terima kasih telah mendukung channel ini. Dan bagi teman-teman semua, ya bagi teman-teman khusus Provinsi Jambi, salam kenal dari saya adalah orang Jambi asli. Jadi kita buka dulu bautnya sampai terbuka ya. Setelah lepas, ya kita lepas bautnya. Kita lepas bautnya, kita buka ini juga ya. Nah, buka sini, bukain dulu. Nah, iya.
Kita terangkat ya. Habis itu baru kita buka ini. Nah, apa permasalahan pada Jinso ini? Marilah kita lihat secara seksama. Oke, ini untuk roda pemutar ya, pemutar dari ini juga bisa juga jadi permasalahan ya guys ya. Karena apa saya kata permasalahan? Karena ini ada giginya ini. Ya, ada giginya ya. Kameranya tidak mau fokus. Nah, ada giginya. Ini kalau gigi ini habis, dia tidak akan mau memutar yang di dalam ya. Kita buka ini, kasih keluar ya, ini ya, terlepas. Nah, di sini permasalahannya mungkin guys, pada pompa ini, karena di sini banyak ya. Nah, ini tutupnya, tutup untuk ruang udara yang masuk ya, karena minyak itu kan harus seimbang. Minyaknya habis, udara harus masuk biar keluarnya lancar dia itu kan, minyaknya ke atas ini. Jadi ini saya bongkar-bongkar, rupanya bautnya kendor ini guys. Nah, bautnya kendor. Kemungkinan, nah coba Anda lihat ya. Nah, ada goyangan ya di pompa olinya. Anda lihat ya. Nah, saya goyangkan. Nah, ini goyang guys. Jadi sebenarnya permasalahannya simple. Saya lihat-lihat sebab masalahnya itu goyang ini. Karena ini bautnya kendor semua. Nah, lepas ya. Nggak pakai kunci ya saya ya. Lepas pakai tangan aja ini. Entah baut ini dol atau gimana, saya juga tidak tahu. Yang jelas bautnya sudah kendor semua ini. Entah apa penyebabnya, coba kita buka dulu. Nah, jadi gini bro. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya, nah inilah pompa olinya. Nah, ini pompa oli ya. Pompa olinya gini guys. Nah, pompa olinya. Ini juga di sini, di bagian ini ada gigi-giginya. Nah, ini yang berputar. Diputar oleh ini. Oleh gigi yang di sini. Nah, jadi saya jelaskan lebih dahulu sedikit cara kerja pompa oli ini agar teman-teman semua paham. Jadi cara kerjanya begini. Ini kan begini, nempel begini. Jadi ini masuk ke sini. Nah, jadi ini harus nempel guys. Karena apa? Dia kayak sistemnya kayak baut gitu. Dia memang harus nempel ke. Dia harus putar kayak ini. Jadi dia mutar kayak ini. Jadi pada saat ini berputar, dia akan memutar ini. Nah, jadi pada saat ini berputar, maka terhisaplah oli dari sini, dari dalam sini masuk ke sini, keluarlah ke sini, ya. Nah, jadi saya ini untuk setelannya ya, untuk setelan, untuk seberapa besar minyaknya keluar atau seberapa lancar minyaknya keluar, ini bisa di setel ya. Mungkin kurang enak atau gimana, bisa di setel. Nah, jadi permasalahannya itu ada pada bautnya ini guys. Bautnya ini kemungkinan dol, saya juga gak tahu karena ini saya juga baru buka. Mungkin karena kelewat sudah terlalu lama dipakai, jadi
ininya bautnya ini sudah longgar, mungkin kan karena getaran mesin ya, getaran mesin Shinso itu kan kuat, jadi menyebabkan ini bautnya goyang, jadi murnya dol, mungkin bisa jadi dol. Coba kita cek dulu apakah bisa dikencangkan atau tidak. Kalau yang ini kayaknya memang dol guys, kayaknya, karena apa, saya lihat posisinya memang udah nggak sempit. Kalau yang ini masih bagus kayaknya, nah, belum goyang ya. Kalau yang ini udah gocak nih. Oke, kita coba. Sebenarnya kalau teman-teman semua punya isolasi untuk itu ya, untuk baut, untuk baut itu, pakai isolasi baut. Karena apa, kalau alat Shinso ini, baut Shinso yang kayak gini, baut kecil ini harus pakai isolasi seharusnya guys. Karena apa saya katakan pakai isolasi, biar dia tidak mudah kendor gitu. Jadi insya Allah dia aman, pada saat kita kerja dia dipakai aman kan, jadi tidak mudah lepas. Nah, jadi kita coba dulu, mungkinan pompanya ini masih bagus. Kenapa, saya cek tadi waktu kita hidupkan Shinso nya ini masih memberikan respon yang tinggi, tetapi dia kadang sangkut, kadang naik, kadang enggak minyaknya. Karena apa, minyaknya, olinya kadang naik kadang tidak, karena ini goyang, kadang-kadang dia geser, kadang-kadang enggak, kadang-kadang geser, kadang enggak kan. Nah, kadang dia harus, kadang-kadang dia ketemu sama ini, kadang-kadang tidak. Karena apa, ini goyang, bautnya goyang. Nah, jadi untuk mengatasinya saya coba cari solusi dulu. Kayaknya memang dol ini bautnya guys, karena mungkin sudah terlalu lama kendor nih, terlalu lama kendor. Saya biarkan mungkin ya, karena saya juga nggak tahu, karena kan posisinya di dalam. Nah, ini memang nggak mau kencang lagi nih, terpaksa harus kita ganjal dulu ya. Kita ganjal pakai apa ya, inilah namanya juga sensor udah lama kan, sensor tua. Karena ini belum pernah bermasalah salahnya, makanya nggak pernah saya buka. Masalahnya ini kan juga sensor mertua saya dulu, mungkin semasa pada mertua saya mungkin pernah dibuka, saya juga nggak tahu. Ini bautnya udah dol semua. Jadi ini Shinso ini baru saya pegang. Shinso saya yang Falcon kemarin itu masih ada, cuman belum, nggak saya pakai karena tenaganya kurang. Oke lah, saya jeda terlebih dahulu, saya akan cari solusinya untuk mengatasi permasalahan ini. Oke, baiklah kita lanjut lagi. Ini saya sudah bikin seng ya. Nah, kita bikin seng seperti ini. Coba masukkan sini. Nah, kita coba ganjal ya. Kita putuskan dulu. Nah, segini ya. Kita bengkokkan. Nah. Oke. Nah, habis itu kita masukkan bautnya. Kita tes dulu ya. Kita paskan, baru kita rasa-rasa mau masuk pada. Kita putar-putar aja. Nah, kita putar gini, terasa seret, paksa terus. Nah, sampai ngepas ya.
Oke, kayaknya udah berhasil ya. Kita coba terlebih dahulu, takutnya nanti lari ya. Kalau lari susah guys. Ini gigi ini udah hampir habis juga guys, jadi agak susah juga karena sudah tidak. Oke, karena ini giginya udah mulai habis, jadi kita tarik keluar sedikit, kita buka, kita geser ke dalam sedikit ya. Oke, gini ya, karena ini kan ganjalan, kita kan ganjalnya dari luar, jadi kita alihkan, putar ke bagian dalam. Kita putar ke, tapi kita putus saja lah, pendekkan. Nah, oke. Biar posisinya jadi ya agak ke dalam ya, karena gigi ini udah habis juga nih guys. Sebenarnya udah minta ganti nih, tapi kalau teman-teman segan, pusing, ribet atau gimana ya ganti aja lah. Kalau emang giginya udah habis, ganti aja. Oke, nah, mau kencang guys, ini udah kencang ya. Jadi dirasa-rasa aja, kalau udah kencang udah, jangan dipaksa ya, karena nanti ini juga udah dol, jadi terpaksa kita ganjal juga. Jadi kita bengkokkan saja guys. Kita tekan sedikit. Karena ini lubang ini agak sedikit kecil, jadi saya ingin biar durasi video saya tidak terlalu panjang, saya akan potong dulu ini sengnya. Oke, setelah sengnya dikecil sudah saya pasang ya. Paksa aja masuk, mau nggak? Kita coba ya. Kita putar-putar, pakai bautnya mau kencang. Karena kalau posisi murnya udah rusak itu susah guys. Sebenarnya minta dibawa ke tempat bubut aja, dilas bubut aluminium, habis itu baru diperbarui lubang murnya. Kalau teman-teman tidak ingin rumit atau gimana kan, atau kalau malas memperbaiki ya oli Shinso manual aja, oli rantainya. Masukkan ke botol, lubangi botolnya, udah beres kan, nggak usah kita bengkel-bengkel lagi kayak ini, otomatis itu.
Oke, ini jangan dikira kuat ya guys. Ini saya tidak kuat-kuat nih, karena saya merasa-rasakan aja biar nggak dol lagi gitu loh. Jangan terlalu keras. Sebenarnya kalau yang lebih baik itu pakai isolasi ya. Oke, mau putar dia guys. Oke, berhasil guys. Nah, ini bagus. Oke, di dalam sini ada lubangan ya, ada. Jadi kalau bocor seandainya keluar oli di sini, ya berarti cek ini mungkin bocor ya. Tapi kalau nggak bocor nggak usah. Tapi kalau keluar oli dari sini seandainya, yang pokoknya keluar dari bawah belakang sini, berarti ini yang bocor ini. Ada contoh ini yang karena oli masuknya dari sini, masuk dari sini, bisa masuk keluar dari sini. Nah, jadi oke, udah selesai. Kita coba. Kita langsung pasang tutupnya. Kita langsung pasang tutupnya. Oke, paskan ya guys, paskan, langsung masukkan ini bautnya. Oke, bautnya beda ya. Kalau baut yang ini pendek, nah ini pendek dia. Nah, baut yang ini agak tiganya agak panjang, 3 panjang ya. Oke, putar. Kencangi secukupnya saja, tidak perlu terlalu kencang, nanti dol ya. Karena berbahaya kalau udah dol tuh guys. Kenapa? Ini kan aluminium. Aluminium tuh lembut, dia nggak kayak besi. Kalau yang nggak kena getaran tuh enak. Kayak gini kan dia plastik, ya tidak terlalu kena getaran. Jadi nggak perlu kencang-kencang, tidak terlalu, cukup disesuaikan saja. Baiklah guys, bagi teman-teman semua yang ingin merasa puas dengan video ini, silahkan like, komen, subscribe, dan share-nya. Terima kasih sudah subscribe dan nonton video ini. Bagi kanti-kanti yang segalo yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, ada di Jawa, terima kasih sudah subscribe-nya. Jika suka dengan video ini, silahkan share ke akun sosial media Anda. Nah, mana tahu bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Ya, kadang kita punya permasalahan yang sama. Kadang sudah enak-enak kerja, sinsonya macet, rusak ya, olinya nggak mau naik, susah hidup. Oke, pada video saya yang selanjutnya insya Allah saya akan membahas untuk sinso yang susah hidup ya. Karena ini sinso ini udah lumayan susah juga hidupnya, karena ini saya pakai busi mati ya, tapi saya pecahkan kalian. Karena saya lagi di kebun juga ini, pepet, mau pulang malas. Saya juga agak bawa persediaan tadi, jadi saya pecah aja businya. Jadi makanya suaranya tidak mau slow. Oke, ini giginya juga udah somplak nih. Bukan somplak ya, tapi udah lari sedikit. Jadi kita buka lagi.
Biar giginya buka lagi ya. Oke, kita pasang, putar ya, putar secara perlahan, rasakan. Oke, kita masukkan ini, masukkan sproketnya. Oke, pastikan ya, kalau masang ini usahakan ini masuk di bagian sini, jadi pada saat ini berputar ini juga ikut putar. Nah, oke ya, putar-putar ya. Nah, udah masuk itu ya, jangan sampai lupa ya guys. Pasang ya, setelah ini di dalam ya ringnya. Nah, pasang ini di luar, baru diputar. Untuk masangnya putarnya ke sini ya, ke kiri, putar ke kiri. Untuk buka putar ke kanan, karena dia berlawanan arah jarum jam masangnya. Berbeda dengan baut yang kayak gini ya, baut, karena ini berlawanan dengan putar mesin, karena dia biar nggak mudah gampang lepas gitu. Oke, udah ya, kita pasang ini. Apakah olinya naik atau tidak, kita lihat secara seksama. Kalau gigi pompanya habis, ganti aja pompanya guys, biar enak. Jadi kita tinggal pasang aja dulu. Oke, kita tes ya. Oke, langsung basah ya guys ya. Nah, ini udah keluar semua. Jadi kalau memang tidak mau naik atau gimana, ganti aja pompanya, langsung pasang. Jadi baiklah, itu udah tadi video singkat dari saya. Wah, sudah lumayan juga panjang ini, 36 menit. Jadi cukup itu saja, sudah saya berikan tutorialnya untuk cara kerjanya dan cara mengatasinya dan cara untuk. Baiklah, bagi teman-teman yang ada permasalahan silahkan ditanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini silahkan share di sosial media Anda. Dan terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Mungkin jikalau tidak ada dukungan teman-teman semua, mungkin channel saya tidak akan sampai di sini. Dan
cukup dulu video dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.